masyarakat ini masih bingung, Dok. Informasinya udah cukup mereka terima, tapi masyarakat bingung. Bingungnya gini, Dok. Behel ini kan perkembangannya pesat banget dari mulai dulu behel, kemudian ada yang dibikinnya kecil-kecil biar biar istilahnya medisnya low profile biar nggak terlalu kelihatan. Kemudian juga ada yang di lingual biar nggak makin nggak kelihatan lagi. Kemudian ada lagi yang transparan, kemudian berkembang seperti itu di masyarakat. Tapi masyarakat masih bingung, Dok. Apakah perkembangan ini adalah perkembangan resmi dari keilmuan ortodontik sendiri? Misalkan nih, Dok, masyarakat telah menerima perkembangan perawatan atau merapikan gigi itu sampai sejauh di mana dia bisa tanpa jumpa dokter, kemudian bisa cetak sendiri di rumah, kemudian dikirim cetakannya, ronsennya mungkin, kemudian dia akan mendapatkan alat seperti itu ya, alat kemudian dikirimkan ke rumah, kemudian dipakai sendiri. Nah, perkembangan itu sampai sejauh itu. Cuman masyarakat nggak ngerti nih, Dok. Dari sisi ilmu ortodontiknya sendiri, apakah perkembangan itu termasuk perkembangan yang kebablasan atau sesuai dengan apa yang menjadi inovasi di dunia ortodontik, Dok? Silakan, Dok. Mungkin pendapatnya seperti apa soal seperti itu, Dok? Nah, sejauh ini sangat belum memungkinkan bagi seorang pasien itu untuk melakukan atau mendapatkan perawatan ortodonti itu tanpa berjumpa dengan dokternya. Nah, itu kenapa? Eh, Perlu diingat dulu aja deh ya, bahwa sebuah diagnosis yang tepat itu harus dihasilkan dari pemeriksaan yang akurat. Nah, ini dulu nih yang harus diingat ya. Nah, begitu juga pada perawatan ortodonti sendiri. Nah, perawatan ortodonti itu dilakukan dengan standar prosedur tertentu. Jadi pemeriksaan sebelum perawatan ortodonti juga sama, memiliki standarnya sendiri. Nah, contoh aja satu, dalam pencetakan gigi nih ya. Hasil pencetakan gigi tadi udah disebutkan juga oleh Dokter Farul. Nah, itu harus dapat mewakili keadaan gigi yang sebenarnya. Nah, baik dari ukuran, harus akurat, hasilnya juga harus bagus. Nah, itu kenapa sih? Nah, itu karena jika ada ketidaksesuaian sedikit saja, ini akan berdampak dengan keberhasilan perawatan. Jadi, oh cuma beda setengah 1 mili itu tetap berpengaruh. Ya, jadi kita bisa anggap kalau misalnya bedanya hanya sedikit, itu tetap kita anggap tidak akurat dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap diagnosa yang nanti juga akan berpengaruh terhadap perawatan ortodontinya sendiri. Nah, jadi kalau ditanya tentang pemeriksaan itu secara mandiri atau virtual, tentunya pemeriksaan mandiri dan virtual ini tidak memenuhi standar yang tadi sudah saya sebutkan, yang akan berakibat hasil pemeriksaannya tidak akurat, kemudian diagnosanya tidak sesuai, kemudian nanti akan mengarah ke perencanaan perawatan yang salah. Nah, jadi perlu diingat sekali lagi bahwa setiap pemeriksaan itu memiliki fungsinya masing-masing yang tidak dapat digantikan dengan pemeriksaan lain. Cetakan gigi tidak bisa digantikan hanya dengan foto saja. Kemudian pemeriksaan langsung juga tidak dapat digantikan dengan foto ronsen. Begitu juga sebaliknya, pemeriksaan langsung juga tidak dapat melihat keadaan tulang yang hanya bisa dilihat dari foto ronsen. Jadi semua itu terkait menjadi satu paket, tidak bisa dipisahkan karena mempunyai fungsinya masing-masing. Begitu. Ya, jadi begitu ya, bahwa pemeriksaan virtual ini rupanya bukan suatu hal yang ideal untuk bisa menegakkan suatu diagnosis. Coba bayangkan, misalkan teman-teman kalau pakai HP nih, meskipun yang oke sekalipun buat selfie, yang banyak sekali filternya, nah coba bayangkan jika itu ada peradangan gusi atau tanda-tanda peradangan pada gusi, jadi flawless kan, jerawat aja jadi halus, nggak kelihatan. Nah, itu yang akan nantinya akan mempengaruhi dari diagnosis kasus tersebut. Nah, jika diagnosisnya aja udah bergeser atau udah salah, rencana perawatannya juga pasti akan berpengaruh juga dan hasil akhir dari perawatannya tidak akan optimal. Tapi nih ya dok ya, masyarakat nih banyak sekali yang bertanya atau menemukan satu kondisi di mana ini nih, oke lah kalau foto memang mereka paham kalau itu tidak ideal, tapi kemudian ada permasalahan di masyarakat nih bahwa mereka ini diberikan
satu bahan dan alat untuk cetak sendiri gitu loh. Jadi, "Ini Dok, saya dikasih nih Dok, ini saya bisa cetak sendiri dan cetakannya nanti bisa saya kirim," gitu. Nah, apakah upaya mencetak sendiri ini yang dilakukan oleh masyarakat akan, menghasilkan perawatan orto yang ideal? Silakan dokter, mungkin tanggapannya Dok. Apakah tadi kalau saya boleh ulang, dengan mencetak sendiri itu dapat akurat atau tidak gitu ya Dok ya. Nah, mungkin seperti ini, ketika kita bicara kira-kira boleh nggak sih kita melakukan tahapan-tahapan perawatan tadi, salah satunya yaitu dengan mencetak sendiri gitu ya Dok ya. Saya rasa itu sudah jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena seperti yang mungkin juga sudah kita ketahui bahwa pada saat seorang dokter gigi itu menjalani sekolahnya di kedokteran gigi itu sendiri, itu kan kita memang ada requirement untuk mencetak gigi. Jadi diharapkan dengan mencetak gigi itu didapatkan hasil yang memang qualified. Maksudnya qualified di sini adalah memang yang memenuhi standar gitu. Seperti itu Dok. Nah, begitu kita masuk ke skop yang lebih kecil lagi, yaitu ketika masuk kita ke skop yang bagian ortodonti, itu juga memang ada requirement-nya sendiri, ada persyaratannya sendiri gitu Dok, untuk kita dalam mencetak gitu, hasil cetakannya istilahnya seperti itu. Jadi ya itu jelas pasti membutuhkan keakuratan yang baik dan juga ada titik-titik landmark yang mungkin secara anatomis itu harus terlihat dengan baik. Karena nantinya diharapkan dengan adanya cetakan yang qualified tadi, diharapkan nanti bisa menjadi sebuah bahan penelitian untuk diagnosisnya itu sendiri Dok, seperti itu. Yang nantinya pasti akan mempengaruhi rencana perawatan dari ortodonti itu sendiri. Pada akhirnya memang pasti kualitas cetakan itu sangat penting sekali. Gitu. Oke, jadi semaju-majunya teknologi ortodontik itu rupanya belum bisa memfasilitasi untuk yang namanya perawatan tanpa jumpa dokter. Kayak gitu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ini teman-teman kita ini dari IKORTI, Ikatan Orto. Jadi ada organisasi yang menaungi dan beliau-beliau ini adalah seorang ortodontis. Dan dari beliau kita mengetahui bahwa perkembangan dunia ortodontik belum sampai ke tahap di mana si pasien melakukan perawatan tanpa jumpa dokter. Itu yang harus kita tegaskan di tengah masyarakat. Belum bisa sampai ke situ. Ya, itu statement resmi dari orang-orang yang ahli di bidangnya oleh dokter gigi spesialis ortodontik gitu, yang mana telah mempelajari ilmu tersebut secara spesifik dan beliau mengatakan belum sampai ke situ.